Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian sehat walafiat semua ya. Sebelum kita memulai materi MPLS, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Maskur, biasa dipanggil Pak Maskur. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi mengenai wawasan wiyata mandala. Di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu apa sih wawasan wiyata mandala itu? Baik, kalau begitu akan Bapak jelaskan mengenai wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala terdiri atas 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Kita coba lihat pengertian dari masing-masing kata tersebut. Wawasan itu berarti suatu pandangan atau sikap terhadap suatu hal. Wiyata itu mempunyai arti pendidikan, sedangkan mandala mempunyai arti tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian, apa sih unsur-unsur dari wawasan wiyata mandala itu? Unsur-unsur wawasan wiyata mandala ada 5. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggara pendidikan di sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua harus bekerja sama dalam mengembangkan pendidikan. Keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat guru. Dan yang kelima atau yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat. Dari tadi Bapak membicarakan tentang sekolah. Apakah kalian tahu sekolah itu apa sih? Fungsi dari sekolah itu apa? Sekolah merupakan tempat proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sedangkan fungsi sekolah itu adalah mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Kepribadian atau karakter, 3. Hubungan manusia dengan Tuhan dan juga dengan lingkungannya, dan yang keempat adalah kemampuan untuk berkarya. Kemudian, apa sih manfaat dari wiyata mandala untuk sekolah? Wiyata mandala untuk sekolah itu berfungsi sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan. Langkah-langkahnya, yang pertama, koordinasi sesama warga sekolah. Yang kedua, koordinasi komite sekolah dengan pihak keamanan setempat. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib. Keempat, penyuluhan bagi siswa yang bermasalah dan juga penyuluhan terhadap orang tua. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika Pancasila, sopan santun, dan disiplin. Dan yang keenam, pengembangan diri siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk dapat melaksanakan program wiyata mandala ini, semua warga sekolah harus berperan aktif. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan peran dari kepala sekolah, guru, dan siswa dalam pelaksanaan wiyata mandala di sekolah. Yang pertama, peran kepala sekolah. 1. Melaksanakan program yang disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, mengadakan musyawarah sekolah. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah. Dan yang keempat,
menyelenggarakan kegiatan penunjang ketahanan sekolah atau biasa kita sebut kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian apa sih peran guru dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Guru dalam pelaksanaan Wiyata Mandala berperan sebagai satu, menjunjung tinggi sikap dan tingkah laku sebagai guru. Dua, mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Kemudian ini yang perlu kalian cermati dan kalian pahami, yaitu peran siswa. Peran kalian sebagai siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Harap dicermati ya. Nanti dalam sesi terakhir akan ada penugasan yang berkaitan dengan tugas kalian atau peran kalian sebagai siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Silahkan dicermati. Peran siswa yang nomor satu adalah mentaati tata tertib. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lain. Ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Empat, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Dan yang kelima, menjaga keamanan lingkungan sekolah. Itu adalah peran dari siswa, peran dari kalian sebagai siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Kemudian akan Bapak jelaskan bagaimana sih mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Seperti yang tadi Bapak katakan, Wiyata Mandala itu bertujuan untuk ketahanan sekolah. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan preventif atau pencegahan. Hal yang bisa kita lakukan dalam tindakan preventif atau pencegahan, yang pertama, menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis sesama warga sekolah. Yang ketiga, membentuk pengawasan di setiap kegiatan sekolah. Keempat, meningkatkan keamanan dan ketertiban pada saat pembelajaran. Namun bagaimana kalau tindakan preventif atau pencegahan ini masih ada hal-hal yang terjadi pelanggaran? Maka tahap kedua adalah tahap represif atau penindakan. Tahapan penindakan ini terdiri atas satu, mendamaikan perselisihan yang terjadi. Jadi nanti jika ada yang terlibat perselisihan, maka sekolah wajib mendamaikan perselisihan yang terjadi. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak keamanan jika terjadi tindakan kriminal di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, memberikan sanksi sesuai tata tertib terhadap pelanggar peraturan tata tertib. Demikianlah materi yang dapat Bapak berikan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Seperti yang tadi Bapak katakan, di akhir penjelasan ini akan Bapak beri tugas untuk kalian sebagai seorang siswa, sebutkan 5 tindakan yang mencerminkan peran kalian sebagai siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Bisa dipahami ya? Demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.